Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini? Seorang ulama yang humoris, guru bangsa dan pembela kaum minoritas, bahkan pernah menjadi Presiden RI yang keempat. Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 Masehi. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara, lahir dari keluarga yang sangat terhormat. Kakek dari ayahnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sementara kakek dari pihak ibu Kiai Haji Bisri Samsuri, ulama yang terkemuka. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan sosok ulama yang nasionalis dan pernah menjadi Menteri Agama. Sedangkan ibunya Hajah Solehah, putri dari pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Berbicara mengenai ulama yang satu ini tentu tidak akan ada habisnya. Selain disegani karena ketokohannya, Gus Dur juga disegani karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Namun kali ini saya hanya akan menceritakan beberapa kelebihan dari Gus Dur. Cerita ini saya dengar dari Ketua PBNU Kiai Haji Said Aqil ketika dirinya menemani Gus Dur di kota Madinah Al-Munawwarah. Selepas sholat Isya bersama Gus Dur, Kiai Said Aqil diajak jalan-jalan oleh Gus Dur untuk mencari seorang ulama yang menurutnya ulama ini sangat alim dan waro'. Di sekitaran Madinah kami mulai mencari sosok ulama tersebut. Ketika kami melihat di suatu tempat ada beberapa ulama yang sedang mengajar. Ia mengenakan gamis dan sorban yang bagus dan kitabnya pun sangat banyak. Lalu saya tanyakan pada Gus Dur, apakah yang dimaksud ulama-ulama itu Gus? Gus Dur menjawab, bukan. Lalu kami mencari lagi. Saya bilang pada Gus Dur, apa ini Gus ulamanya? Lagi-lagi Gus Dur menjawab, bukan. Coba cari lagi, ulama yang mengajarkan banyak, tanyakan lagi, kata Gus Dur. Pencarian pun terus dilakukan, hingga kami menemukan seseorang yang sedang duduk sendirian di atas sajadah. Ia mengenakan gamis dan sorban biasa saja. Orang tersebut berasal dari Mesir. Gus Dur kemudian berhenti dan meminta saya untuk berbicara dengan orang tersebut. Kepada orang tersebut, Kiai Said Aqil memperkenalkan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Dan atas permintaan Gus Dur, orang tersebut diminta untuk mendoakan Gus Dur agar selamat di dunia dan akhirat. Lalu Gus Dur didoakan sekitar 5 menit. Tapi anehnya, setelah berdoa, orang tersebut malah pergi dan menyeret sajadahnya sambil berbicara dalam bahasa Arab. Ya Allah, apa dosa saya sampai engkau membuka rahasiaku kepada orang ini? Rupanya orang tersebut merupakan seorang waliullah yang sedang menyamar, tapi diketahui identitasnya oleh Gus Dur. Mungkin orang lain tidak akan tahu bahwa ia adalah wali Allah, tetapi Gus Dur tahu akan hal itu. Keistimewaan dan kelebihan Gus Dur yang kedua ialah ketika Gus Dur masih menjabat Presiden RI yang keempat. Ketika Gus Dur berkunjung ke kota Malang dan sepulang dari Malang hendak menuju ke Jombang, terdapat deretan penjual durian. Tiba-tiba Gus Dur meminta kepada sopir untuk berhenti ke salah seorang penjual durian. Lalu Gus Dur bilang kepada sopir, tolong belikan durian. Turunlah sang sopir membeli durian yang jumlahnya 5 biji. Kemudian Gus Dur berkata kepada sopir, tolong ambilkan amplop yang di bagasi. Sang sopir mengambilnya dan dibukalah amplop tersebut. Rupanya dalam amplop itu berisi uang 10 juta rupiah. Sang sopir berkata kepada Gus Dur, uangnya 10 juta Gus. Ya, bayarkan saja semuanya, kata Gus Dur. Dalam pikiran sang sopir, apa keistimewaan orang ini sehingga Gus Dur membeli 5 biji durian dengan uang 10 juta rupiah. Setelah membayarkan durian dengan uang 10 juta, sang sopir menanyakan alamat lengkap penjual durian itu. Setelah mengetahui alamatnya, barulah sang sopir melanjutkan perjalanannya ke Jombang. Usai mengantarkan Gus Dur ke Jombang, kemudian sang sopir mengunjungi rumah penjual durian tersebut. Sang sopir bertanya kepada penjual durian, ada apakah gerangan sehingga Gus Dur membeli 5 durian dengan uang 10 juta. Penjual durian itu menjawab, saya ini sedang terkena musibah.
Keluarga saya sakit keras dan harus dioperasi dengan biaya 10 juta. Saya tidak tahu kemana harus mencari uang sebanyak itu. Alhamdulillah, Allah memberikan uang yang cukup untuk biaya rumah sakit. Saya tidak menyangka Allah memberikan rizki kepada seorang Gus Dur. Saya tak habis pikir bagaimana Gus Dur bisa tahu kalau saya sedang membutuhkan banyak biaya. Sampaikan salam saya kepada Gus Dur. Saya sangat berterima kasih atas pemberian uang tersebut. Sang sopir dan sang penjual durian pun sangat keheranan atas peristiwa itu. Walaupun Gus Dur seringkali dianggap sebagai tokoh yang kontroversial dan berperilaku di luar akal manusia, namun dari cerita ini kita bisa membuktikan bahwasanya Gus Dur layak disebut sebagai manusia yang istimewa dan mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Wallahu a'lam bishawab.